Mayoritas fuqaha ahli fikih yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah ya, dan sekelompok ulama salaf seperti Atha, Tawus, An-Nakhai, Asy-Sya'bi dan Al-Auza'i berpendapat tidak wajib membuka kening ya, tidak wajib membuka kening. Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Atha, Tawus, An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Al-Auza'i berpendapat tidak wajib kening itu terbuka ya. Demikian juga kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki saat melakukan sujud, di mana bagian dari anggota-anggota badan untuk sujud tersebut tidak wajib langsung mengenai atau menyentuh tempat sholat ya, antara ujung jari kakinya, dengkulnya, tapak tangannya dan juga keningnya dan hidungnya tadi itu ya. Ini menurut mereka. Bahkan pada waktu panas atau dingin boleh sujud di atas lengan bajunya, ujung bajunya, tangannya, lipatan sorbannya dan lainnya yang bersambung pada orang yang sholat. Ini berdasarkan hadis riwayat Anas, hadis Bukhari Muslim, kunna nusalli ma'a Rasulillah, dulu kami sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har, pada udara yang panas. Fa idza lam yastati ahaduna, maka jika tidak mampu salah seorang di antara kami an yumakkina jabhatahu, untuk menekankan keningnya, minal ardi, ke tanah, yabsutu thawbahu fayasjudu alaihi, dia bentangkan bajunya lalu dia sujud di atasnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Lalu juga riwayat Ibnu Abbas, dia berkata laqad ra'aitu Rasulullah, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin matirin, pada hari yang berhujan, wa huwa yattaqittina, sementara beliau melindungi tanah atau menjaga tanah atau berlindung dari tanah. Idza sajada, jika beliau sujud, bikisain alaihi, dengan kisak ya, dengan kisak atau selimut mantel yang ada pada beliau. Ya ja'aluhu duna yadayhi ilal ardi idza sajad, ya, jadi beliau menghamparkannya, meletakkannya di hadapan kedua tangannya atau di bawahnya ya, jika beliau sujud. Jadi saat beliau sujud ditaruh, padahal itu adalah apa yang melekat pada diri beliau gitu ya, biar tidak langsung kena tanah. Tatkala beliau sujud ditelakup begitu, lalu beliau sujud di atas kisah beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abdul Razzaq, annahu sajada ala qauri imamatihi, Nabi beliau sujud di atas lipatan sorbannya ya, jadi pakai imamah sujud di atas lipatannya ya, lipatan sorbannya ya, di mana Al Hasan berkata, kan ashabu Rasulillah, adalah para sahabat Rasulullah SAW, yasjuduna, sujud, wa aidim fi thiyabim, sementara tangan-tangan mereka ada di balik baju-baju mereka. Jadi tangannya ini, misalkan dia sujud pakai serban atau pakai apa, tangannya tidak langsung mengenai tempat sujud, tapi di atas apa yang nempel pada diri beliau, yang melambai dari diri mereka ya, fi thiyabim, pada baju mereka, wa yasjudu rajulu ala imamati, dan seseorang sujud di atas imamahnya, jadi dipakai imamahnya, keningnya tertutupi oleh imamahnya ya. Ini riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dalam satu riwayat, kan al-qaumu yasjuduna 'alal imamah wal qalansuwah wa yadu fi kummih, adalah kaum kala itu mereka sujud di atas imamahnya, wal qalansuwah, dan penutup kepala. Qalansuwah penutup kepala kan macam-macam ya, peci ya, kupluk nasional ngeten niki ya, dan yang macam-macam. Wa yaduhu, sementara tangannya fi kummihi, ada di dalam lengan bajunya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Adapun Asy-Syafi'i ya, juga satu riwayat dan pendapat dari mazhab Hambali, satu riwayat wajib membuka kening, dan kening wajib langsung mengenai menyentuh tempat sholat.
Demikian juga tidak boleh sujud di atas lengan bajunya, ujung bajunya, tangannya, lipatan sorbannya, pecinya atau yang lainnya yang bersambung pada orang yang sholat dan yang bergerak dengan bergeraknya orang tersebut. Gitu ya. Ini kalau mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh, ya. Jadi apa namanya, sholat tak boleh seperti ini, harus dibuka, ditampakkan, ditempelkan apa? Keningnya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi, idza sajadta famakkin jabhataka minal ard. Kalau kamu sujud, maka letakkan dahimu di bumi. Ya, letakkan, tekankan, makin tekankan keningmu di bumi. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Tapi sanadnya dhaif menurut Syekh Al-Arnaut rahimahullah. Juga berdasarkan riwayat dari Khabbab bin Al-Ard, dia berkata, syaqauna ila Rasulillah, kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, harar ramda, panasnya kerikil, bijibahina, di kening-kening kami, wa akufina, dan di tapak-tapak tangan kami. Falam yushkina, tapi beliau tidak menanggapi pengaduan kami. Fama ashkana dalam redaksi yang lainnya, gitu ya. Hadis Muslim, Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi intinya fihi khilaf, di dalamnya ada khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan menutup dahi saat sujud atau dahi terhalang dari sujud adalah mazhab Syafi'i, dan yang membolehkan adalah ya jumhur, mayoritas daripada para ulama itu membolehkannya. Maka ya kalau bisa ya jangan tertutup, kan itu ya, biar keluar dari khilaf ya. Kalau kemudian tertutup ya artinya apa namanya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya ada riwayat-riwayat yang kemudian ternyata membolehkannya. Okay? Wallahu a'lamu bishawab. Jelas insyaallah.